Pembalap monster energi Yamaha Fabio Quartararo dipastikan akan tampil ngotot sejak awal pada MotoGP Australia 2022 demi menjaga asa untuk mempertahankan gelar juara dunia. MotoGP Australia menjadikan semua pembalap akan tampil ngotot, terutama 5 pembalap di klasemen. Pasalnya, pembalap yang ada di 5 besar klasemen sementara masih sama-sama berpeluang untuk meraih gelar juara dunia. Fabio Quartararo masih memimpin dengan 219 poin, dipastikan akan bekerja ekstra keras untuk menuai hasil memuaskan akhir pekan nanti. Di sisi lain, Fabio Quartararo optimis menatap balapan krusial pada MotoGP Australia 2022. Fabio Quartararo harus puas mengakhiri sesi kualifikasi MotoGP Australia dengan berada di urutan kelima di sirkuit Phillip Island, Australia pada Sabtu 15 Oktober. Quartararo berada di urutan tersebut usai membukukan waktu lap terbaik dengan 1 menit 27,973 detik. El Diablo akan start dari baris kedua dalam upayanya tetap mempertahankan posisi puncak klasemen sementara dari kejaran Francesco Bagnaia. Untuk balapan MotoGP Australia 2022, Quartararo harus bekerja keras karena Bagnaia berada 2 strip di depannya. Meskipun begitu, Quartararo yakin bisa meraih hasil baik dengan tidak hanya sekedar finish di urutan kelima. Saya puas dengan kualifikasi, tetapi frustasi dengan posisinya, kata Quartararo. Saya melakukan putaran yang bagus tetapi itu tidak pernah cukup, tetapi itu bukan bencana. Untuk start di 2 baris pertama selalu penting, tutur El Diablo. Untuk menunggu seseorang, saya harus banyak melambat dan di trek ini. Bagi saya penting untuk memanaskan ban depan dengan baik. Jika saya melaju lambat, saya beresiko mengalami pendinginan. Itulah mengapa saya tidak mencari ban. Saya berharap bisa menjadi yang pertama, saya merasa yakin, ucap Quartararo. Kendati begitu, Quartararo menilai kecepatannya tidak terlalu buruk dan optimis dengan balapan besok. Tetapi pengelolaan ban juga menjadi tantangan bagi Quartararo. Kecepatan saya tidak buruk, di FP4 saya konservatif dan kecepatan saya bagus. Saya berharap bisa berada di antara para pembalap terdepan. Saya merasa sangat percaya diri. Saya tidak tahu akan seperti apa balapan nanti, tapi saya tahu saya harus mengatur ban. Sirkuit Phillip Island selalu menjadi lintasan yang sangat menyiksa ban belakang. Para pembalap tahu bahwa manajemen ban belakang yang baik bisa menjadikan kunci untuk meraih hasil bagus atau malah sebaliknya. Penting untuk memikirkan ban, terutama menjelang akhir balapan. Pertanyaannya bukan pada ban mana yang harus dipilih, tetapi bagaimana cara mengatasinya. Ada banyak kerugian tetapi lebih banyak keuntungan. Apa yang bisa Anda lakukan ketika hanya ada di selisih 2 poin? Tanya Quartararo. Terakhir, Quartararo mengungkapkan pandangannya kepada pesaing terdekatnya dalam perburuan gelar juara dunia. Quartararo menilai kecepatan Bagnaia juga tidak terlalu menonjol selama 2 hari pertama pada MotoGP Australia. Juara bertahan MotoGP itu percaya diri bisa mengimbangi rivalnya itu. Saya tidak melihat kecepatannya, saya tahu saya berada di belakangnya di FP4, meskipun kami memiliki ban yang berbeda. Saya rasa banyak pembalap yang bisa melaju cepat. Pecco memang cepat, tetapi saya juga. Pungkas juara dunia 2021 itu. Marc Marquez dan Enea Bastianini mencetak kecepatan maksimum di lintasan lurus sirkuit Phillip Island yang menjadi rekor baru di MotoGP Australia. Pembalap tim pabrikan Repsol Honda, Marc Marquez seperti biasa selalu tampil spektakuler di setiap akhir pekan Grand Prix di kejuaraan dunia MotoGP. Itu pula yang ditunjukkannya pada 2 sesi latihan bebas GP Australia pada Jumat 14 Oktober 2022. Pada FP1 yang berlangsung pagi hari ini, juara dunia 6 kali kelas utama itu menjadi pembalap pertama yang mampu menembus waktu lap 1 menit 30,897 detik. Menjelang akhir FP1, Marquez menguji paket baru untuk bagian belakang Honda RC213V. Bukan hanya bagian buntut, paket baru itu juga berupa sayap depan anyar serta lubang udara masuk di bagian sisi fairing. Saat sesi berdurasi 45 menit itu menyisakan 10 menit, Marc Marquez turun dengan komponen aerodinamika baru pada buntut RC213V yang berbentuk vertikal menyerupai sirip ikan. Posisinya seperti yang ada di Ducati Desmosedici GP.
Honda RC213V Geberan Marquez pun mampu menembus kecepatan maksimum yakni 349,5 km per jam yang dibuatnya saat turun dengan paket aerodinamika lama. Angin cukup kencang dari belakang motor Marquez saat melibas trek lurus terpanjang Phillip Island diyakini membantu signifikan atas top speed impresif tersebut. Sayangnya, top speed yang menjadi rekor baru Phillip Island untuk kelas MotoGP buatan Marquez mampu disamai oleh Enea Bastianini yang melesat dengan Ducati Desmosedici GP21. Bastianini dan Marquez masing-masing hanya menepati P6 dan P7 pada FP1 saat mencetak rekor top speed Phillip Island tersebut. Adapun dari waktu kombinasi 2 FP, Marquez berada di posisi P6 sedangkan Bastianini di posisi ke-9. Saya cukup puas dengan hasil pertama. Angin cukup kencang dari trek belum sepenuhnya kering pada sesi pagi, jadi kami agak berhati-hati, ujar Bastianini. Pada FP2 yang berlangsung sore hari, lintasan Phillip Island mulai kering, tetapi angin yang lebih kuat membuat para pembalap termasuk Bastianini kesulitan. Secara umum buat saya kedua sesi cukup bagus, time attack cukup sengit dan saya masih kurang konsisten di beberapa lap, ujar Bastianini. La Bestia pun mengaku tidak pernah melibas racing line yang sama sepanjang 2 FP pada Jumat. Itulah mengapa ia masih harus fokus bekerja pada ban belakang yang tidak biasa ia lakukan. Feeling ban depan bagus tetapi di belakang masih sering selip sedikit, utamanya saat keluar tikungan. Saya kehilangan banyak waktu saat keluar tikungan di sini. Dari itu saya menilai bahwa harus meningkatkan kinerja di area ini, ujar Bastianini. Saya masih kurang bagus di tikungan 1 dan 3 serta sektor terakhir. Kami harus memperbaiki ini. T12 mungkin menjadi tikungan yang paling banyak harus saya benahi. Ini trek yang menyulitkan buat kami namun kami juga harus berkembang. Enea Bastianini saat ini berada di peringkat keempat klasemen dengan gap 39 dari juara dunia Fabio Quartararo. Dengan maksimal 75 poin yang bisa direbut di sisa 3 balapan, secara matematis Bastianini masih berpeluang dalam persaingan gelar. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia tak ingin membuat kesalahan dalam 3 seri terakhir yang bisa menggagalkan peluangnya untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022. Rasanya tidak ada yang mengira bahwa Bagnaia akan mampu memangkas selisih poin dari Fabio Quartararo. Sempat terpaut jauh sampai 91 poin, Pecco kini membayangi El Diablo dengan jarak 2 poin saja. Situasi ini tentunya membuat kubu Ducati pasang kewaspadaan tingkat tinggi. Sebuah instruksi khusus bahkan dikirimkan ke seluruh penunggang Desmosedici GP agar tak terlalu keras saat berduel melawan Bagnaia. Terlepas dari pesan Ducati tersebut, satu hal yang perlu dicermati adalah kecenderungan Pecco untuk melakukan kesalahan, terutama ketika posisinya dalam tekanan. Itu terlihat jelas saat di Motegi lalu. Jatuh saat mengejar Quartararo mengingatkan betul akan kesalahan serupa Bagnaia ketika tersungkur pada balapan Misano 2021. Italiano tersebut kemudian mengulanginya lagi dalam seri Le Mans. Yang pasti sekarang kami akan lebih intens, tutur pembalap bernomor 63 itu kepada MotoGP.com usai Grand Prix di Thailand. Beberapa balapan terakhir ini saya harus sangat cerdas dan pintar dalam semua situasi, karena saya kira potensi kami sangat tinggi. Saya tidak perlu melakukan kesalahan seperti Jepang atau seperti yang saya lakukan sebelum libur musim panas. Jadi saya bakal mencoba cerdas, berusaha memahami setiap situasi, tambah Bagnaia. Phillip Island bersiap menjambur rombongan pembalap dan tim MotoGP untuk putaran GP Australia. Kala melakoni debut pada tahun 2019, Bagnaia berhasil mengklaim finish keempat. Sebaliknya, sang rival Quartararo alami DNF. Namun karakteristik dan layout sirkuit cenderung menguntungkan Yamaha. Ini berarti Quartararo punya peluang besar untuk menjauh dari kejaran Bagnaia. Walau demikian, bukan itu yang dikhawatirkan oleh Pecco. Sama seperti Jepang, lantaran faktor balapan digelar jelang akhir musim, cuaca di Australia kerap diganggu hujan deras. Perubahan trek kering ke basah atau sebaliknya sudah pasti merupakan hal yang patut diperhatikan. Kami sudah tahu bahwa di Australia perkiraan cuaca bisa sangat dingin, sehingga kami harus beradaptasi. Tapi bagaimanapun saya pikir kami bisa sangat kompetitif, kata Bagnaia.
2 minggu lalu, jebolan VR46 Riders Academy itu dipaksa berjibaku dengan wet race di Buriram. Meski berhasil naik podium ketiga, sang pembalap Ducati mengaku sempat gugup ketika hujan mengguyur sirkuit Chang. Tetapi, berkat dukungan dari rekan tim Jack Miller yang melecut semangatnya, Bagnaia pun menjadi termotivasi untuk melibas trek basah sepanjang balapan GP Thailand. Saya tidak begitu senang. Sepanjang akhir pekan kami melakukan setup baru. Untuk pemanasan semuanya sempurna. Pemanasan terbaik saya dalam cuaca kering. Semuanya sudah siap untuk balapan kering. Tapi kemudian saat saya melihat hujan mulai turun, saya sedikit gugup, ucapnya. Pada saat inilah Jack datang kepada saya dan mengatakan sesuatu agar saya lebih percaya pada diri sendiri. Pungkas pembalap asal Italia itu.